Sejarah Payung Seimei Kagura. Payung Seimei merupakan benda pusaka peninggalan seorang Onmyoji Master bernama Seimei. Suatu ketika Seimei menghilang dan meninggalkan payung miliknya. Dan sejak saat itu payung Seimei disimpan di dalam kuil Onmyoji. Setelah ratusan tahun berlalu, muncullah seorang gadis yatim piatu bernama Kagura. Karena kedua orang tua Kagura telah tiada, Kagura dirawat di kuil tersebut. Dan ketika ada upacara ritual persembahan payung Seimei, Kagura mendengar seseorang memanggilnya dari dalam kuil. Dan Kagura naik pohon untuk mengintip sosok itu. Setelah sampai di atas pohon, Kagura terjatuh. Dan sungguh keajaiban payung Seimei itu hidup dan menahan badan Kagura. Seketika Kagura terbang dengan payung tersebut. Dan akhirnya payung tersebut menjadi miliknya. Kisah cinta segitiga Kagura, Hayabusa, Hanabi. Di sebuah kuil Onmyoji tinggallah seorang gadis bernama Kagura. Suatu ketika, saat upacara persembahan payung Seimei, Kagura bertemu dengan sosok laki-laki bernama Hayabusa. Hayabusa adalah putra dari klan ninja. Klan ninja sendiri terbagi menjadi dua kubu. Di kubu pertama ada Hayabusa sebagai penerusnya dan di kubu lain ada Hanabi sebagai penerus klan ninja Scarlet Shadow. Hayabusa adalah teman sedari kecilnya Hanabi, mereka selalu latihan bersama. Rencananya Hayabusa dan Hanabi akan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Dan Hanabi telah menyetujuinya. Suatu ketika Hayabusa ditugaskan untuk memburu sosok ninja pengkhianat, yang telah banyak memakan korban. Namun Hayabusa dihadang oleh Kagura. Karena rasa cinta Kagura terhadap Hayabusa, Kagura khawatir terhadap Hayabusa, dan ingin membantu dan ikut bertarung bersamanya. Di saat bersamaan, ternyata Hanabi mengetahui hal itu. Dan tahu bahwa Kagura dan Hayabusa memiliki rasa yang tak biasa. Iya, kamu. Disinilah awal mulai pertikaian terjadi. Siapa sosok ninja pengkhianat itu? Lalu, siapakah sosok pelakor yang sebenarnya? Kagura atau Hanabi? Kisah Ame no Habakiri, pedang milik Hanzou. Ame no Habakiri merupakan pedang suci yang digunakan untuk menyegel para Hanekage ke dalam pedang tersebut. Hanekage sendiri adalah para ninja terkuat yang telah mendalami ilmu terlarang, yang menyatukan tubuh mereka dengan iblis sehingga mereka menjadi lebih kuat. Namun para iblis yang menyatu dengan tubuh Hanekage, merubah para Hanekage menjadi manusia setengah siluman, yang akan terus memakan korban. Karena hal inilah, para Akakage sepakat untuk menyegel para Hanekage ke dalam sebuah pedang yang disebut Ame no Habakiri, dan menyembunyikannya di sebuah tempat tersembunyi yang hanya para Akakage yang tahu. Suatu ketika muncullah Hanzou, seorang ninja keturunan Hanekage yang mendalami ilmu tersebut dan membuat pikirannya terhubung dengan Ame no Habakiri, dan terpanggil untuk mencuri pedang tersebut, dan akhirnya Hanzou mendapatkan pedang tersebut. Karena Ame no Habakiri didiami banyak jiwa-jiwa iblis, maka pedang tersebut kini memakan tumbal dan mempengaruhi Hanzou, sehingga Hanzou kini menjadi sangat kuat namun memakan banyak korban. Lalu siapa pelakornya? Yuk kita simak cuplikan yang satu ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru Alis. Langsung aja kita mulai pelajarannya ya. Ini begini, begini. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa Hanabi tidak menyukaiku. Aku benci payung dan orang-orang yang menggunakannya. Hanabi kelihatannya sedikit kesal. Minggir kau, dari Hayabusa, Kagura. Dia tunanganku. Hah, Hayabusa kekasihku. Mau apa kau? Aku tidak akan kalah, tidak akan pernah. Tunjukkan aku sebuah payung dan lihat apa yang akan terjadi kepadamu. Umbrella, tunjukkan kekuatanmu. Higanbana!
Menanglah kalian berdua. Kalau tidak kusihir kalian jadi kodok. Jadi, di video sebelumnya Kagura dan Hayabusa bertarung dengan Hanzou. Saat Kagura dan Hayabusa nyaris kalah, ada sebuah senjata yang menghantam Hanzou dan menyelamatkan nyawa mereka. Namun siapa yang telah menolong mereka? Lalu Hanzou tiba-tiba menghilang. Kemana perginya Hanzou? Ternyata disinilah Hanzou. Dia menghilang dan bertarung dengan Hanabi. Hanabi yang rela berkorban dan menyelamatkan nyawa Hayabusa dan Kagura. Bertarung sendirian melawan Hanzou, namun berakhir dengan kekalahan. Ketika Hanzou mau melahap Hanabi, Kagura dan Hayabusa datang untuk menyelamatkan Hanabi. Kini Hanzou harus berjuang melawan 3 tokoh terkuat di desa Scarlet Shadow. Kira-kira siapakah pemenangnya? Apakah Hanzou akan tertangkap? Atau justru, malah mereka bertiga yang akan menjadi santapan pedang Ame no Habakiri milik Hanzou? Tunggu lanjutan kisahnya di video berikutnya ya.